Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel SS Wono. Rekan-rekan, kali ini saya akan melakukan sharing. Saya akan memperkenalkan perangkat baru router mikrotik ya, terutama rekan-rekan yang mau belajar router mikrotik RB951 series ya. Nah, penasaran bagaimana router RB951 series yang akan saya sharingkan? Jangan lupa rekan-rekan yang belum subscribe, lakukan subscribe dan klik like ya untuk mendukung channel SS Wono ini. Dan apabila Anda ingin mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video baru, jangan lupa klik tanda loncengnya ya. Selanjutnya, apabila video ini bagus, Anda bisa sharingkan ke teman-teman Anda, rekan-rekan Anda, komunitas Anda, ya, saudara-saudara Anda, agar mendapatkan manfaat dari sharing video YouTube kami kali ini. Baiklah teman-teman, ini saya sudah persiapkan laptop ya, untuk menunjukkan bagaimana kerjanya router gateway RB951 series. Yuk kita mulai. Rekan-rekan, saya akan membuka ini ya, paketnya ini ya, paket. Kita buka ya. Ya, kita buka. Kita buka paketnya. Pakai gunting. Nah, ini dia paket router mikrotik. Ini routernya. Ini ya routernya ya. RB951 series. Yuk kita lihat di dalamnya. Ini router boardnya. Ya. Nah, nih router board 951 UI 2 HND ini ya, 5 port ya, namanya router board 951 ya. Router board 951 artinya prosesornya ini sudah masuk ke prosesor level 9, yaitu AR93444 ya, 600 MHz. Nah 9 terus 5 itu port Ethernetnya ini ya, dalam tersedia 5 port Ethernet, makanya 95, dan 1 itu adalah WiFi-nya ya, embedded di sini. Embedded di dalam router ini ada wireless, yaitu WiFi. WiFi-nya ya dinyatakan dengan 2 HND. Nah, itu adalah WiFi yang memiliki standar WiFi B, G, dan N ya. Nah, ini power supply-nya. Power supply. Ini ternyata RB
951 UI ini ada dua. Ini 2 HND ya. Ada yang satu lagi 2N. Ini 951. Ada 4 macam. Yang panjang begini ada 2 macam ya. Salah satunya ini router board atau RB951 UI 2 HND. Ya. Router board 951 UI 2 HND. Ya, 9-nya itu prosesornya tadi ya, AR93444 ya. 600 MHz clock rate-nya ya. Kemudian 5 itu adalah port Ethernet-nya ini 5. 1 2 3 4 5. Dan 1 adalah WiFi yang ada di dalam router ini, ada 1 WiFi. Di mana WiFi-nya itu memiliki penguatan antenanya. Antenanya ini MIMO ya. MIMO 2 kali 2,5 dBi ya, itu. Nah, ini power supply-nya ya. Power supply-nya ini agak besar karena di sini power supply ini untuk memberikan power ke satu perangkat yang lain ya, ini ya. Ini nama diem Pi. Jangan diutek-utek itu. Ini namanya ya, pot ini mengeluarkan power lewat Ethernet, makanya disebut power Ethernet out ya, memberikan power keluar. Nah, ini perangkat ini juga bisa diaktifkan dengan power Ethernet ya, power over Ethernet atau PoE. Makanya ini port PoE in. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini router board 951 2N. Ada juga yang kecil begini, router board 951 2HND ya. Ini berarti ada 4 macam. Yang begini 2 macam, ini 2 macam ya. Nah, ini termasuk port yang prosesornya sama itu ada, yaitu HAP, ada HAP mini dan HAP mini ya. Nah, yang HAP seperti ini juga ada ya. Jadi ini terus ada yang begini juga, yang HAP 951 2HND. Kalau ini 951 2N. Portnya 5 ya. WiFi-nya ada, tetapi tidak ada USB-nya. Kalau ini 951 UI ya, ada USB interface-nya. Kemudian 2HND artinya sudah MIMO ya, dual WiFi-nya. Tetapi WiFi-nya cuma 1 ya, dia memiliki dual frekuensi ya untuk MIMO ya, sehingga memenuhi standar N ya, 802.11n. Jadi yang bisa di sini diaktifkan salah satu WiFi 802.11b, G atau N ya. Nah, ini perbandingannya panjangnya, ini panjangnya sekitar 2/3 ya dari yang ini. Ini panjangnya 13,8, hampir 14 cm, lebarnya 11,3 ya, 11 cm, tebalnya 2,9 cm ya. Ya. Nah, ini kita aktifkan coba ya. Nah, ini power supply-nya. Nah, sudah mulai menyala. Ini ya. Nah, router ini adalah router gateway ya, home gateway atau perusahaan enterprise kecil ya, small medium enterprise. Ini bisa menggunakan ini sebagai gateway. Port 1 digunakan untuk
koneksi ke ISP ya. Makanya di sini disetting PPOE, disetting DHCP client ya, sehingga mendapatkan IP dari ISP ya. Karena ISP biasanya menyediakan DHCP server sehingga IP address-nya disetting secara dinamik. Sedangkan ini port Ether 2, 3, 4, dan 5 dimasukkan ke dalam bridge ya. Nah, di dalam bridge itu selain 4 port 2, 3, 4, 5 ya, karena satu ini port uplink-nya ya, ini port untuk LAN dimasukkan dalam logic atau virtual device namanya bridge, termasuk dengan WiFi ya. Ini WiFi langsung on dengan SSID MikroTik ya. SSID MikroTik. Jadi kita bisa setting awalnya dengan menggunakan handphone juga bisa, kalau memang nggak ada laptop ya. Nah, ini LED WiFi. Terus ada LED port 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, untuk menunjukkan portnya, LED-nya ini apabila ini dikoneksikan aktif apa tidak. Nah, selanjutnya ini saya juga simulasikan sebagai gateway internet ya, karena saya menggunakan tethering-nya masuk WiFi sini ya. Lalu koneksi ISP saya simulasikan dari sini, dari LAN-nya RB9512N ya. Oke. Makanya di sini saya koneksikan nanti ya. Untuk konfigurasi bisa menggunakan laptop. Ini saya akan koneksikan. Nah, ini router gateway karena port 1 ini dipasang security ya, dan koneksi ke ISP supaya MikroTik kita aman dari serangan hacker yang dari internet ya, lewat jaringan internet, lewat ISP ya. Maka kita bisa konfigurasi lewat port 2 dengan menggunakan Winbox. Kita koneksikan ke port 2. Saya koneksikan ke port 2. Lalu di sini saya sambungkan ke laptop ya. Ini supaya rapi. Nah, masuk ke sini. Kita sambungkan ke laptop. Nah, ini ya. Nah, ini Ethernetnya aktif nih jadinya. Ya. Port 2, ini port 2 aktif ya. Selanjutnya port 1 saya koneksikan ke simulasi ISP ya. Sini. Ya, ini saya masukkan ke port bridge-nya ISP. Nah. Ini masuk ke port 1. Port 1. Nah, seperti ini. Ya, ini ya. Nah, ini kita beli dari awal ya, kita tidak perlu konfigurasi, ini langsung kerja ini. Langsung bisa internetan ini ya. Kenapa? Karena sudah ada prekonfigurasinya yang tadi yang saya sebutkan, bahwa ini oleh MikroTik diset sebagai uplink, sebagai DHCP client, sehingga meminta IP ke ISP ya lewat jaringan ini. Lalu ini dipasang security supaya tidak dihack dari internet. Yang kedua, ini Ether 2, 3, 4, dan 5 serta WiFi dimasukkan dalam satu device virtual namanya bridge ya. Ya, maksudnya adalah di dalamnya ini disetting sebagai bridge. Kenapa virtual? Karena bridge-nya itu bisa kita rilis ya, kita hapus menjadi port independen ya, bisa juga seperti itu. Nah, bisa juga kita tidak mau menggunakan settingan dari MikroTik ya. Itu nanti ada tawaran waktu kita masuk ke dalam setting menggunakan Winbox ya, menggunakan Winbox. Nah, itu
seperti ini kita sudah bisa browsing ini. Kita sudah bisa browsing tanpa setting-setting apa-apa ya. Nah, ini saya matikan laptop saya wifi-nya ya, sehingga koneksinya lewat sini ya. Lewat Mikrotik RB951 ya. Nah, ini saya akan coba ini ya, akses ke internet ya, kompas.com. Nah, ini. Nah, ini kompas.com sudah terkoneksi ya. Sudah terkoneksi. Nah, ada berita apa? Nah, ini ada Ramadan ya. Ramadan. Nah, ini bulu mata palsu buatan UMKM Indonesia tembus pasar Bulgaria. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Berarti ini router ini sudah otomatis browsing dengan menggunakan konfigurasi dari Mikrotik ya, atau default configuration di router RB951 ini ya. Nah, ini wifi-nya aktif. Port 1 connect ke simulasi ISP. Nah, di mana router simulasi ISP-nya saya menggunakan router bot 951 ya. Ini mensuplai koneksi akses internet ya. Nah, di mana internetnya ini pakai wifi nih. Pakai wifi connect ke tethering handphone ya. Ini nggak ada LED wifi-nya, belum ada. Sedangkan ini sudah ada LED wireless-nya ya, wifi-nya sudah ada. Terus 5 port Ethernet ya. Ini sudah MIMO ya. Nah, seperti itu. Saya coba lagi nih ya, ke YouTube. youtube.com. Nah, ini wifi-nya orange ya, ini mati ya. Ini saya matikan, berarti koneksi memang benar-benar dari ini router ini. Router ini itu default konfigurasi ya. Untuk router gateway sudah otomatis menjalankan router ini ya. Berarti ini mensuplai IP address ke Ethernet laptop ini ya. Jadi interface bridge sebagai interface LAN disetting di HCP server, memberikan IP kepada LAN dan termasuk ke akses lewat WiFi ya. Satu kesatuan di HCP servernya. Nah, ya ini jalan nih ya. Ini ada channel saya coba cek nih ya. Channel S.E. Suwono. Nah, ini ada perjalanan saya Surabaya Bandung naik kereta api. Nah, ini perjalanan saya ya di YouTube. Perjalanan pada masa COVID-19, nah 2 minggu lalu ya. Pagi hari nyampe di Bandung, insya Allah. Nah, jadi sudah jalan ya router port 951. Ini sebutannya secara umum adalah semua router-router yang mengkoneksikan ke internet untuk pelanggan-pelanggan rumahan ya, homestay atau perusahaan kecil ya, small enterprise. Ini disebut sebagai router gateway karena sudah ada prekonfigurasi untuk uplink dan untuk konfigurasi ke dalam LAN. Jadi gadget-gadget yang dalam LAN, laptop, semuanya mendapatkan IP address konfigurasi
gateway dan lain sebagainya dapat dari router gateway Mikrotik RB951 ini. Nah, itu ya rekan-rekan, sharing saya pengenalan tentang router bot 951 UI 2HND. Semoga memberikan manfaat terutama yang belajar Mikrotik dan khususnya yang belajar menggunakan RB951 series. Demikian teman-teman sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, lakukan subscribe yang belum subscribe dan klik like ya untuk mendukung channel SE Suwono ini. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan share apabila video ini bagus kepada rekan-rekan, kepada komunitas Anda, silakan di-share link YouTube ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu lagi. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.